Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ke Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini, 25 Oktober 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini 25 Oktober 2024 ya. Ada Six of Cups, ada Knight of Wands, Five of Wands, Two of Pentacles, the High Priestess, ya. Two of Wands, Nine of Swords, Four of Cups. Under the deck ada the Hangman. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio ya, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Cancer kencang, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 25 Oktober 2024 ya. Yang dia rasakan, dia merasa cemas ya dengan kamu. Dan dia sebenarnya diam-diam itu memantau kamu ya, tanpa sepengetahuan kamu. Dan energinya juga sebenarnya itu sangat menginginkan kembalinya kalian berdua gitu. Tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya, yang bisa dia lakukan sekarang mungkin ya menenangkan hati dan pikirannya untuk tidak berpikir yang macam-macam. Tapi sebenarnya dia juga punya tekad ya, dan keinginannya ingin dia wujudkan, sehingga energinya itu ya dia harus memberanikan diri untuk maju, melawan semua batasan, melawan semua konflik, melawan semua yang menghalangi dia untuk mendapatkan kejelasan tentang hubungannya sama kamu. Dan sepertinya dia di sana juga akan berpikir harus bekerja dengan keras gitu ya. Karena apa? Ya karena dia nggak mau membuat kamu nggak bahagia gitu dengan dia nanti ke depannya setelah kalian bersama. Jadi ya pikirannya sekarang itu diselimuti dengan apa ya? Ya semangat yang tinggi gitu ya. Dan dia nggak mau sampai pada akhirnya semua yang dilakukan itu sia-sia gitu. Ya itu sebabnya ya dia harus kayak secara spesifik itu ya mengerti gitu bahwa ya dia harus seperti ini, dia nggak boleh seperti ini, dia harus melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, dia harus bertindak sesuai apa ya rencananya dia selama ini gitu. Kalau menginginkan semuanya baik sesuai kendalinya dia gitu. Jadi kayak penuh dengan planning ya pikirannya, penuh dengan rencana gitu. Dan sebenarnya dia itu udah ngalamin apa ya, ngalamin banyak hal gitu ya, yang udah dia lalui dalam hidupnya. Dia udah bergulat batin ya dengan pikirannya ya, dan dia juga udah merasa bahwa memang ya kamu adalah orang yang tepat gitu untuk dia perjuangkan gitu. Dan dia merasa bahwa dia nggak boleh lemah gitu loh ya. Dia nggak boleh lemah, dia harus menunjukkan apa yang dia ingin tunjukkan gitu, supaya kamu sadar bahwa selama ini ya dia udah punya usaha yang tepat gitu ya, udah punya semangat, udah punya pergerakan, udah punya ya banyak hal yang ingin dia apresiasikan ke kamu. Cuman memang terbatas gitu ya, itu yang menjadi masalah gitu ya, karena ada batasan di sini. Dan sebenarnya dari kamunya sendiri di sini ya udah cukup menerima itu ya, udah cukup
udah cukup berpikir dengan tegas gitu bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang ya mungkin memang ini adalah kenyataannya yang nggak bisa untuk kamu ubah lagi. Ini adalah situasinya yang memang nggak bisa kamu ubah lagi. Dan kamu berusaha ngeyakinin dirimu di sini bahwa memang apapun yang terjadi ya semuanya memang nggak mudah, semuanya memang kayak butuh proses ya, butuh aturan gitu. Dan sekarang kamu berusaha untuk tidak bergerak apa-apa, dalam artian ya kamu berusaha untuk fokus, tenang gitu ya dengan kehidupan kamu sendiri. Karena memang kamu udah kayak selamanya tuh udah banyak kepikiran gitu ya dengan apa yang akan terjadi nanti ke depannya, sehingga ya udah gitu kamu pasrahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Kalaupun nanti keadaanmu nggak baik gitu ya itu sih bukan nggak ingin kamu, maksudnya kamu nggak ingin hal itu terjadi, cuman memang kita juga harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Kalaupun nanti ada hal yang nggak baik terjadi ya kita harus siap gitu, mempersiapkan mental kita gitu. Jadi di sini kamu lebih menata hidupmu ya, kamu lebih menata pikiranmu, kamu lebih menata pola pikirmu supaya kamu nggak terjebak, nggak terbelenggu dengan hal-hal yang nggak baik pada akhirnya gitu ya. Dan kamu di sini merasa kayak kamu harus yakin nih gitu ya. Kamu harus bisa ngeyakinin dirimu nih, kamu harus bisa bangkit nih, kamu harus bisa lebih fokus nih, kamu harus bisa lebih memberikan peluang untuk dirimu sendiri nih gitu ya. Jadi di sini tuh yang kamu inginkan adalah kesepakatan ya, kesepakatan untuk bisa lebih maju ke depan ya, memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kamu dan mencoba untuk memperbaiki semuanya. Dan di sini cobalah untuk berpikir yang positif gitu ya, berpikir apa adanya, berpikir bahwa kamu mampu, kamu bisa gitu, dan kamu harus ngeyakinin itu ya. Dan semoga apapun yang menjadi tujuan hidupmu bisa kamu wujudkan, semoga apa yang menjadi keinginan kamu bisa kamu laksanakan gitu ya, yang kamu inginkan bisa membawamu ke hal yang baik gitu. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih. Dadah.